Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali kita ucapkan syukur karena pada saat ini kita masih dapat belajar untuk memahami tentang tanggung jawab sosial, etika, dan manajemen walaupun masih dalam pandemi. Sebelum masuk ke dalam makalah, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Eka Sari Pabor Siburian sebagai moderator dan penyaji yang pertama, dan yang kedua Melani Dwi Syafitri sebagai penyaji yang kedua, yang ketiga Hanisa Novitasari sebagai penyaji ketiga, yang keempat Romasi Holmarito sebagai penyaji keempat, yang kelima Novalce Yutasawi sebagai penyaji kelima, dan yang keenam Muhammad Soleh sebagai penyaji yang keenam. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukan membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Sebagai contoh, perusahaan yang membuang limbah seenaknya pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Mereka yang berpandangan bahwa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial menganggap bahwa banyak persoalan di masyarakat muncul sebagai akibat dari kegiatan perusahaan yang dijalankan. Sebagai contoh, limbah industri merupakan akibat dari adanya industri yang beroperasi di suatu wilayah. Oleh karena limbah ini merupakan akibat dari kegiatan industri, maka sudah semestinya industri tersebut menyelesaikan pula persoalan limbah tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Manfaat tanggung jawab sosial. Pertama, bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungan. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kedua, bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen. Konsep dasar etika manajemen. Etika pada dasarnya sebagaimana menurut Kreitner 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Kritin 2000 secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad. Keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk, akan tetapi lebih jauh lagi etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan. Nilai-nilai ini perlu diperjelas lagi ketika misalnya perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma termasuk jarang sekali dibahas dalam manajemen, khususnya perwujudan nilai dan norma ini melalui personal atau orang-orang yang duduk dalam manajemen. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Baik, selanjutnya adalah nilai terminal dan nilai instrumental. Terdapat dua jenis nilai personal atau personal values yang dianut oleh seseorang sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya sendiri dalam meraih sesuatu. Nilai terminal seseorang akan berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Contoh nilai terminal adalah seseorang yang bekerja semata-mata untuk memperoleh uang akan memiliki nilai terminal yang berbeda dengan seseorang yang bekerja untuk memperoleh penghargaan dan penerimaan sosial. Sedangkan nilai instrumental adalah
pandangan, dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Contoh nilai instrumental adalah nilai-nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai komitmen, dan nilai integritas. Konflik nilai. Kita dapat mengetahui nilai-nilai mana yang dapat berjalan secara seiringan dan saling mendukung, atau sebaliknya nilai-nilai mana yang akan saling berbenturan satu sama lainnya. Ada 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan. Yang pertama yaitu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi di dalam individu dan antar individu. Salah satu contohnya adalah mereka yang bekerja karena nilai ambisi dalam dirinya untuk meraih sesuatu di tempat pekerjaannya barangkali akan berbenturan dengan nilai kekeluargaannya, di mana misalnya keluarganya menuntut sang pekerja untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarganya. Beberapa isu seputar etika. Kreitner memberikan dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang seringkali dihadapi oleh perusahaan. 1. Penggunaan obat-obatan. 2. Pencurian oleh pekerja atau korupsi. 3. Konflik kepentingan. 4. Pengawasan kualitas atau quality control. 5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. 6. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan. 7. Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. 8. Pemencatatan tenaga kerja. 9. Polusi lingkungan. 10. Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. 11. Penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. 12. Pemberian hadiah kepada pihak tertentu yang terkait dengan pemegangan kebijakan. Beberapa isu ini tak jarang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga taktis perusahaan tersebut dianggap tidak menjalankan kegiatannya secara etis. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. 1. Pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. 2. Advokasi etika. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Keterlibatan publik dalam etika manajemen. Upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatan secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Dalam istilah manajemen ini dinamakan sebagai meniup bibit. Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan menjalankan sesuatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut untuk terus berjalan. Kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak publik seperti media massa, lembaga swadaya, masyarakat, ataupun pemerintah representatif untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Standar aturan mengenai etika perusahaan. Upaya lain dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika harus dijalankan oleh perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai kode of ethics. Implementasi dari kode of ethics ini akan sangat efektif jika memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of ethics yang mereka jalankan. Sebagai contoh, perusahaan berhak menetapkan aturan bahwa perusahaan mereka akan melakukan kejujuran terhadap pelanggan, tidak akan memberikan suguhan, tidak akan merahasiakan sesuatu terhadap konsumen, maupun tidak akan melakukan penipuan yang terkait dengan harga. Syarat kedua, agar kode of ethics ini bisa dijalankan secara efektif jika perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncuk melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward and punishment system dan lain sebagainya.